Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, kita sudah masuk di ayat 94 dari surat Al-Maidah, surat ke-5 dalam Quran. Di sini Allah berfirman tentang hidup pertama ini esensinya adalah ujian. Allah memberikan hukum Islam berupa perintah dan larangan, kemudian diberikan kepada manusia untuk dilihat siapa yang imannya baik, siapa yang bertawakal, untuk kemudian dibalas oleh Allah pada kehidupan kedua. Teman-teman harus tahu betapa bahasa Quran ini sangat baik, sehingga esensi berita yang ditekankan diletak di awal, kemudian penguatnya atau berita informasi yang biasa-biasa diletak di belakangan, seperti ayat 94 ini, kemudian nanti 95. Baik, kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'im minas saidi tanaluhu aydikum warimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh Allah akan menguji kalian dengan sesuatu, dengan sebagian dari binatang buruan yang kalian peroleh dengan tangan kalian dan tombak kalian. Karena Allah ingin tahu siapa yang yukhafuhu, takut kepada Allah, bil ghaib, yang tidak terlihat. Allah tidak nampak, tapi Allah punya hukum, perintah dan larangan. Nah, larangan yang diberitahukan kepada kita adalah memburu binatang buruan ketika sedang ihram. Dari mana kita tahu? Di ayat berikutnya nanti. Sekarang, esensi yang mau Allah sampaikan kepada kita adalah Allah menguji kalian. Allah menguji umat Islam dengan binatang-binatang yang mudah didapat ketika mereka sedang ihram. Teman-teman mesti tahu ketika teman-teman berhadapan dengan sesuatu yang mudah, kemudian tidak dilihat oleh orang lain, teman-teman mesti curiga bahwa itu adalah ujian. Kemudian ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulu shayda wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berburu binatang pada saat kalian sedang berihram. Jadi termasuk larangan berihram adalah memburu binatang buruan. Wa man qataluhu minkum muta'ammidan fajaza'um mithlu ma qatala minan na'ami yahkumu bihi dhawa adlim minkum hadyan balighal ka'bati au kaffaratun ta'amu masakina au adlu dzalika siyaman liyadhuqa wabala amrih. Dan siapa yang membunuh atau berburu di antara kalian dengan sengaja tidak terlupa bahwa Allah menguji dia, yang disampaikan di ayat sebelumnya, maka balasannya seperti apa yang ia bunuh dari binatang ternak. Nah, di sini ulama bersepakat dalam dalam kalamnya dia membunuh binatang A,
maka dia harus menggantinya dengan binatang ternak yang B, seperti itu. Yahkumu bihi dawa adlim minkum, memutuskan hukum dengannya dua orang yang punya keadilan di antara kalian. Hadyam balighal Ka'bah, sebagai kurban yang di sebagai kurban yang dibawa untuk Ka'bah. Au kaffaratun ta'amu masakinah, atau tebusannya memberi makan orang-orang miskin. Au adlu dzalika, atau mengganti yang demikian itu dengan puasa. Supaya ia merasakan akibat buruk dari pekerjaannya. Nah, di sini contohnya. Ketika seorang sedang berihram, ada beberapa larangan yang dia terikat. Yang pertama, dia tidak boleh memakai wangian, kemudian tidak boleh bercumbu atau berkata-kata yang kurang pantas, dan kemudian berburu binatang buruan. Umpamanya dia tahu-tahu terpikat dengan binatang buruan berupa kadal padang pasir. Slap, dia membunuhnya. Nah, dendanya ditentukan oleh orang-orang yang memiliki hukum atau ulama-ulama yang ada di sana. Contoh membunuh kadal, hukumannya umpamanya harus menembus dengan kambing. Nah, sekiranya dia tidak bisa menebusnya dengan kambing karena suatu alasannya, mungkin pilihannya menggantinya dengan memberi makan tebusan kepada orang miskin. Berapa banyaknya? Berapa besarnya? Besarnya adalah sebesar harga kambing. Nah, kemudian kalau umpamanya dia tidak bisa menjumpai orang miskin atau karena lain halnya, sehingga dia harus mengganti dengan yang lain, maka dia harus berpuasa. Berapa banyak puasanya? Sebanding dengan jumlah orang miskin yang harus diberi makan sebagai tebusan kepada kambing yang dikorbankan. Jadi umpamanya orang miskin itu dikasih makan dengan 1 kilogram gandum, sekali makan maka dia harus mengganti sebanyak berapa yang sebanding dengan 1 kilogram gandum itu, sehingga sampai harganya sebesar kambing. Mungkin dia harus berpuasa selama 1 bulan atau 2 bulan untuk mengganti binatang buruan yang dia bunuh pada waktu ihram. Nah, itu adalah hukum bagi orang-orang yang gagal ketika diuji dengan munculnya binatang buruan. Kesalahan kita membawa dampak buruk kepada bumi dan pengaturannya, sehingga Allah memberikan hukuman itu supaya ia merasakan bahwa itu bukan hal yang kecil. Itulah balasannya. Afallahu amma salaf. Telah memaafkan Allah tentang apa yang telah lalu. Wa man 'ada fayantaqimullahu minhu. Dan barang siapa yang kembali melakukan kesalahan itu,
maka Allah akan memberikan hukuman kepadanya. Jadi dia sudah bersalah, kemudian ada hukumannya, kemudian tetap melakukan kesalahan itu, maka Allah akan memberikan hukumannya. Wallahu azizun dzuntiqam. Dan Allah Maha Perkasa dan memiliki kekuasaan untuk menghukum. Baik, itu dulu teman-teman, Al-Maidah ayat 94 dan 95. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.